Yang menyebabkan kita punya penyakit hati sama orang itu apa Ustadz? Satu saja. Berapa? Satu yang menyebabkan kita punya penyakit hati sama orang lain, satu aja. Apa itu Ustadz? Kata Syekh Jalaluddin Rumi. Apa kata Maulana Rumi? Yang menyebabkan turunnya penyakit hati kepada manusia itu cuma satu. Apa? Kita tak tahu kunci kenikmatan dalam hidup. Apa kunci kenikmatan dalam hidup itu Ustadz? Kunci kenikmatan dalam hidup itu, kata Syekh Jalaluddin Rumi, cuma satu. Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang dapat, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Wa qala ta'ala min suratil ukhra fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizan law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibunda yang hadir pada malam hari ini semuanya adalah golongan wanita-wanita salihah, golongan para orang tua salihah, golongan para istri yang berbakti kepada suami. Tak yakin aku dari bunyi amin tuh. Insyaallah yang hadir ibu-ibunya semua adalah wanita salihah yang berbakti kepada suami. Amin. Ini ibu-ibu yang sebelah sini kenapa diam saja ini? Ini janda semua apa cemana ini bu ini? Insyaallah sehat-sehat ya bu ya. Insyaallah. Sehat pak? Sehat pak? Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatis wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyaikh, abah-abah guru yang hadir dan duduk bersama dengan kita pada malam hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik ilmu kepada kita. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa dipermudah segala urusannya, dipermudah segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini guru-guru kita insyaallah, wabil khusus
Ayahanda Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam. Hadir? Hadir. Insyaallah. Aku udah ceramah baru datang teh itu. Tadi aku duduk bukan ada kau antarkan nih ya. Dan gitulah caramu. Ya Allah, cepat sikit. Yang terhormat Sahibul Wilayah Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Bapak Haji Amsakar Ahmad beserta dengan Ibu Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam Ibu Li Claudia Chandra. Yang terhormat Bapak Sekda Kota Batam Bapak Haji Jeffridin MPD, seluruh Forkopimda Kota Batam yang hadir. Ada Bapak Kapolres. Kapolres. Nah, gitulah. Wakil Kapolres. Yang mewakili, Pak. Berarti yang mewakili Kapolres. Oh, kalau mewakili duduknya di belakang, Pak, biasanya. Wakili kok di depan, mana boleh. Ini jatahnya ketua duduk di depan itu. Sehat-sehat, Pak ya. Salam dengan Pak Kapolres. Yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, para orang-orang tuaku, para camat, para lurah, para kepling, para siapa lagi? Anggota dewan. Ada anggota dewan yang hadir? Ada, Masya Allah. Gitulah Pak, tunjuk tangan. Siapa lagi yang mau hormati? Habis? Para imam, para muazin yang duduk bersama kita malam ini, yang gak bisa ku sebutkan satu persatu, yang kecil ndak ku sebut nama, yang besar nggak ku sebut gelar. Kita berdoa mudah-mudahan malam ini yang hadir ini adalah orang-orang yang Allah kasih berkah. Amin. Pulang dari sini insya Allah masing-masing kita bawa pahala. Amin. Amin. Udah habis? Ayo kita ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup nih ndak lepas dari yang bapak ibu. Betul? Betul enggak? Siapalah manusianya, siapalah orangnya di muka bumi Allah ini yang ndak pernah diuji. Aku mau tahu aku dulu, ada? Ibu, diuji ndak? Ibu hidup diuji ndak? Apa ujian ibu? Mau tahu dulu aku, apa ujian kau? Apa ujian ibu? Lebih besar mana ujian seorang istri atau suami, Bu? Jijik kali aku dengarnya, istri kata dia. Kau di rumah tinggal nerima lakimu yang setengah mati cari nafkah, tahu kau? Istri pula katanya. Nggak dipikirkannya nasib kita di luar cemana, Pak? Betul nggak, Pak? Yang kuat, Pak, biar dengar telinga orang tuh. Betul, Pak? Jeritan para suami teraniaya tuh. Ini besar ini tanggung jawab suamimu, Bu. Jangan kau pikir nggak ngeri jadi suami ini. Makanya seorang istri itu maaf, jangan zalim kepada suamimu, apalagi sampai menganggap suamimu itu macam tuyul. Benar Pak Wali. Kita ini kadang-kadang laki-laki macam tuyul, Pak. Betul, Pak. Taulah kerjaan tuyul tuh. Cari, setor, menyusu. Besok cari lagi, setor lagi, menyusu. Itu aja lah kerja laki awak. Maka hidup nih semua diuji. Jadi istri diuji, jadi suami diuji, jadi wali kota diuji nggak, Pak? Tengoklah Pak Amsakar itu. Baru berapa hari dilantik, tengok. Udah habis saja badannya, aku tengok. Memikirkan rakyat, biasa itu, Pak. Tengok. Ngeri jadi pemimpin ini, berat. Wah, macam saya kemana-mana diuji enggak? Berat kali lah ujiannya, biar tahu kau dulu.
Selama Ramadan ini bisa dihitung jari aku buka bersama-sama istriku. Yang lain buka sama istri orang terus kerjaan. Apa tidak keluar terus? Benar Pak Wali. Sedih rasanya aku, betul. Sabtu kemarin aku baru kemari. Di situ semalam pulang aku ke Medan sama gubernur, sama wali kota. Tadi pagi udah balik lagi kemarin. Entah kapan jumpa biniku. Jumpa pun di bandara cuma setengah jam. Itu pun siang-siang. Mau ngapain siang-siang? Makanya hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Nih Ustadz pun diuji. Betul enggak? Tengok dimanapun saya diundang Bapak Ibu, maaf. Foto saya tuh terpampang di mana-mana. Di jalan, di tengah kota. Semua foto saya dipampang. Nih ujian nih. Jangan kau pikir fotoku nggak ujian-ujian ini Pak. Tapi foto Ustadz dipajang di mana-mana, seharusnya Ustadz bangga. Ya memang bangga. Jadi ujiannya di mana Ustadz? Ujiannya nanti Pak Wali. Selesai acara. Berebut orang nak mengambil baliho sepanduk untuk tutup kandang ayam di rumah masing-masing. Maka kalau foto awak terpampang di mana-mana, jangan awak senang. Begitu hilang lenyap, carilah di kandang ayam tuh. Disitulah letak foto awak. Oh, hari ini bersih foto awak, besok betai-tai ayam muka awak situ. Nih. Dan ini janji Allah yang ngomong Quran. Allazi khalaqal mauta wal ayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia, kata Allah, tidak kujadikan mati dan hidup itu adalah kecuali tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ujian bang. Maka semua kita diuji ini kok, nggak ada yang nggak diuji bang. Makanya kalau hidup ini kita ujian, kita harus sadar bahwasanya hidup ini punya aturan, betul? Betul nggak? Makanya maaf, ada kitab namanya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir yang mengarang namanya Dr. Sulaiman Al-Asqor, seorang mufassir Pak. Beliau menafsirkan kalimat liyabluwakum itu maknanya hidup ini memang tempatnya ujian, tapi hidup ini tempatnya ujian hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Tapi kalau orang hidup tidak punya iman, maka dia tidak akan pernah menganggap kalau hidup ini sebagai ujian Pak. Inilah orang yang suka-sukanya aja hidup. Ustadz ceramah, dia cerita. Ustadz ceramah, dia main handphone, biasa itu. Ustadz ceramah, dia ngunyah. Ngunyah aja nggak apa-apa. Zolim betul kalian ku tengok dari tadi. Pak Wali Kota pun tadi nggak pengertian betul. Nyuruh aku makan buah, cuman tak dibukakannya buah tuh, cuman mau makan. Heran aku. Makanya hari ini kita tidak pernah lepas dari ujian. Hanya orang yang punya iman lah Pak yang menyadari kalau hidup ini ujian. Kenapa? Karena hanya orang yang punya iman yang sadar kalau hidup ini ada aturan. Tapi kalau orang hidup nggak punya iman, dia nggak sadar hidup ini ada aturan Pak. Suka-sukanya aja dia hidup. Yang penting dia kenyang, yang penting dia tidur lelap, mikirkan orang nggak usah. Yang penting urusan dia sendiri selesai. Oh, ini bahaya orang kayak begini nih Pak. Bahaya kita. Kenapa bahaya Ustadz? Maaf, kita hidup tanpa orang lain nggak bisa Pak Wali. Betul nggak? Pak Kapolres, hidup tanpa orang lain kita nggak bisa Pak. Pak Dewan, nggak bisa. Bapak jadi Dewan kan karena ada orang lain. Kalau nggak ada yang nyucuk Bapak, apa bisa jadi Dewan? Pak Wali tanpa orang lain, tanpa masyarakat, bisa nggak kita hari ini jadi wali kota? Nggak bisa. Tanpa orang lain kita nggak akan dapatkan jabatan itu. Makanya hari ini kita sadarlah kalau jabatan itu sebenarnya ujian. Maka kita perlu iman untuk menghadapi itu. Kalau kita hidup tidak punya iman, suka-suka aja dia. Nah tujuan Allah memberikan ujian itu apa Ustaz? Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita.
Sana putih, sini putih juga. Iya, parah betul. Ya Allah. Air putih, botolnya kecil. Sesuai sama aku Nih. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita, Bang. Makanya Allah ngasih ujian. Allah ngasih ujian di bulan Ramadan dengan kita menahan lapar dan dahaga. Supaya apa? Allah pengen tahu mana yang pantas nanti di ujung Ramadan, yang pantas diberikan gelar takwa. Tidak semua orang yang ikut puasa itu dikasih gelar takwa. Oh, nggak bisa, bos. Nggak enak. Ngapain ada puasa kalau begitu? Nah, kan kita suruh nahan lapar sama dahaga dulu. Kita suruh nahan nafsu dunia dulu selama Ramadan ini. Baru kalau berhasil dikasih gelar takwa. Kan gitu, Bang. Nah, begitu. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Dan pertanyaan saya, maaf, ada nggak yang tahu di antara kita amal siapa yang paling baik? Bu, ada nggak yang tahu amal siapa di sini yang paling baik? Ada nggak? Ada yang tahu nggak amal siapa yang paling baik di antara kita? Ada yang tahu, Pak, amal siapa yang paling baik di antara kita? Coba ada yang berani tunjuk tangan. Ustadz, amalku di sini paling baik. Ada yang berani coba? Biar ku pijak batang lehernya sekalian. Nggak ada yang tahu amal siapa di antara kita yang paling baik. Oh, di sini amal yang paling baik Pak Wali, belum tentu, Pak. Amal yang paling baik amal Pak Kapolres, belum tentu. Apalagi cuman wakili, oh berat lah. Berat. Sini yang paling baik amal ketua LAM, oh berat. Oh, sini paling baik amal sekda, oh belum tentu. Oh, di sini amal yang paling baik amalnya Ucai, belum tentu, Pak. Karena yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita ini cuman Allah. Maka yang berhak menilai makhluk itu hanya yang menciptakan makhluk. Kalau kita sama kita nggak cocok menilai, Pak. Manusia menilai manusia nggak pantas. Kenapa? Statusnya sama-sama makhluk. Gak pantas. Ucai nilai bapak gak cocok. Kenapa? Makhluk, Pak. Bapak nilai Ucai gak cocok. Kenapa? Sama-sama makhluk. Jadi kalau sama-sama makhluk saling menilai, jatuhnya tidak adil. Kalau makhluk sama-sama makhluk saling menilai, jatuhnya pilih kasih. Jelas? Makanya jangan suka menilai orang, lupa menilai diri kita sendiri. Orang sekarang banyak tahu tentang salah orang, tapi salah sendiri dia jarang tahu. Bak kata pepatah, gajah di pelupuk mata dia tidak nampak, tapi semut di seberang lautan dia jelas nampak. Salah orang dia tahu, salah sendiri dia tidak pernah paham. Inilah yang merusak ukhuwah itu tadi, Pak, penyakit iri, dengki. Apalah yang perlu kita irikan hari ini, Pak? Betul? Betul nggak? Bu, apalagi bulan Ramadan, Bu, nggak usah suka iri sama tetangga. Nggak usah suka iri sama tetangga, Bang. Kenapa, Ustadz? Baik buruknya tetanggamu itu yang terbaik yang Allah berikan kepadamu. Allah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Makanya tetangga itu dikirimkan sama kita. Kalau mau protes jangan sama tetangga, sama Allah. Tapi Ustadz, apa? Pelit kali tetanggaku, itu bukan urusanmu. Karena baik buruknya tetangga itu sudah yang terbaik yang Allah kasih untukmu. Dan mau bagaimanapun model tetangga kita hari ini, itulah keluarga terdekat kita. Betul? Maaf, Bu, susah senang kita yang tahu siapa? Siapa? Susah senang kita yang tahu siapa? Tetangga. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Bu. Kalau kita kaya, yang ikut senang siapa? Hah? Bu, jawablah, Bu. Jijik kali aku nengok kau, ya. Kalau kita kaya, yang ikut senang siapa? Tetangga. Nah, kalau kita susah, yang ngejek siapa? Nah, kita susah, yang nolong siapa? Tetangga. Kita susah, yang ngejekin tetangga. Mau bagaimanapun model tetangga kita itu yang terbaik.
dari Allah untuk kita. Maka hari ini kita nggak usah punya penyakit hati sama orang. Yang menyebabkan kita punya penyakit hati sama orang itu apa Ustadz? Satu saja. Berapa? Satu yang menyebabkan kita punya penyakit hati sama orang lain, satu aja. Apa itu Ustadz? Kata Syekh Jalaluddin Rumi. Apa kata Maulana Rumi? Yang menyebabkan turunnya penyakit hati kepada manusia itu cuma satu. Apa? Kita tak tahu kunci kenikmatan dalam hidup. Apa kunci kenikmatan dalam hidup itu Ustaz? Kunci kenikmatan dalam hidup itu, kata Syekh Jalaluddin Rumi, cuma satu. Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang dapat, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan kepadamu. Jelas? Jangan sibuk ngurus apa yang orang dapat, tapi uruslah apa yang Allah titip sama kita. Kenapa yang Allah titip? Ya iya, karena semua yang kita rasakan ini, nikmat ini semua titipan, Pak. Betul apa ya? Dikasih kaya titipan. Titipan enggak? Titipan enggak? Yang nitip siapa, Bang? Allah. Bu, kau dikasih harta banyak, yang nitip siapa? Allah. Jangan sombong. Yang namanya titipan jangan pernah kau merasa memiliki. Gak usah sombong kali kau. Hartamu banyak, sok paten, jijik aku nengoknya. Sombongnya bukan main. Jalan mendungak, kaki ngambang, gak nemu lantai. Ngambang jalannya, gak jejak. Sem kuntilanak udah ibu itu dah. Kau kuntilanak? Ngambang jalan tuh. Sombong awak banyak harta, wow, cincin tuh diletak di jari semua, 10 jari tuh dipasang cincin semua. Kau pikir kau cantik macam gitu, Bu? Macam robot kau, tahu kau? Jualan, kaku tangan wak tuh. Mau kemana Kak? Ke masjid. Ngapain? Dengar pengajian. Ih, jijiknya gue nengok ibu tuh. Selesai dengar pengajian, bam, dihantam mobil, meninggal ibu tuh. Pertanyaanku, cincin yang kau sombongkan tuh, kau bawa mati enggak? Kau bawa mati enggak? Untuk siapa itu? Untuk siapa? Suami, untuk kita, Pak. Tapi Ustadz, suami kami kan menangis. Nangisnya suamimu itu pencitraan. Eleh. Ustadz kok tahu? Pemain semuanya ini. Nampak dari gaya duduknya. Pencitraan nangisnya itu supaya apa? Dibilang orang sedih. Padahal dalam hati laki itu, inilah saat yang kutunggu-tunggu, kata dia. Menangis memang laki kau, Bu. Mama, cepat sekali kau meninggalkan kami, Mama. Mama, anak-anak masih kecil, Mama. Tapi kau cepat meninggalkan kami, Mama. Sambil menangis dicabutnya cincin di jari jentik. Cair, modal. Kantongkan. Habis jari kelingking pindah ke jari manis. Mama, kalau tahu cincin kau banyak begini, kenapa enggak dari dulu kau mati, Mama? Cabutnya. Pindah ke jari tengah. Sampai jari tengah makin kuat nangis bapak tuh. Mama! Mama! Tetangga nanya, kenapa Bang? Yang ini payah dicabut, kata dia. Awak pikir sedih, rupanya karena payah nak dicabut. Maka hari ini kita jangan sombong. Dititipkan Allah harta, kata Al-Quran, intan surullaha yansurkum wa yusabbit akdamakum. Tolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Betul? Betul? Ini kan bulan Ramadan, Pak. Bulan Ramadan ini kan bulan sedekah, Pak Wali. Syahrus Sodaqah. Ada sahabat yang nanya sama Rasulullah. Ya Rasul, kapan waktu yang paling baik, yang paling afdol untuk sedekah? Kata Nabi, afdolus sodaqatung fi Ramadan. Seabdol-abdolnya sedekah di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini bulan sedekah. Kalau kau punya harta, kata Nabi, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, sedekah kau dengan hartamu. Jangan kau pelit. Jelas? Sedekah pun gak mesti banyak kok, Pak. Sedekah kan tergantung kemampuan kita. Biar sedikit tapi rajin.
Biar 2.000 tapi rutin. Buat apa sedekah banyak-banyak? Sekali sedekah 100.000. Tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah. Siraman pajar. Ini di sana ini Pak Wali di sana. Hati-hati kita. Gimana Pak Dewan? Hati-hati. Ini yang datang korlap-korlap semuanya ini. Maka hidup nih hati-hati awak. Sedekah ndak mesti banyak. Biar 2.000 tapi rajin. Biar sedikit tapi rutin. Ketimbang banyak tapi sekali seumur hidup. Buat apa? Betul. Nih, harta itu titipan. Gak ada orang yang miskin. Gak ada orang yang melarat karena sedekah. Gak ada bang. Gak ada. Kita tumpuk-tumpuk pun harta kita itu ketika mati cuman jadi rebutan kok. Gak kita bawa kok. Betul. Enggak. Perkara harta jangan sombong lah. Enggak usah pala sayang-sayang kali sama yang namanya titipan. Semua kan titipan ini bu. Bu. Semua titipan. Pasangan kita titipan. Istrimu pak titipan. Ini titipan ini istri nih. Nih. Paket COD-nya nih pak, bayar tempat. Kenapa Ustadz bilang kami istri bayar tempat pakai COD? Coba tengok waktu ijab kabul, di mana kita ngasih maharnya? Kan di tempat kan, di depan wali dia kan. Ya udah kau pakai COD, nggak usah banyak cerita kau. Geram kali aku ya. Kayaknya jangan melawan aja kerjaanmu sama laki. Ustadz kok kayaknya dendam kali sama istri Ustadz. Nasib kita sama pak. 11-12 kita ini pak. Pak Wakapolres, melatih berapa bapak? Melatih 2. Oh, coba. Di sini aja yang melatih 2, di rumah siap salah. Ustadz kok tahu Ustadz? Nasib kita sama, Pak. Awak di luar aja yang hebat, di rumah samanya. Sehebat-hebatnya wali kota pun kalau di rumah wali kota sana, Pak. Wali kota sama, sananya. Kalau sini enggak, Pak. Ini sana ini. Cuman kan wali kota sana sama sini masalahnya berkawan, ini masalahnya. Maka hidup nih nggak ada kita yang hebat bang. Ya bu ya. Nih sama suami lah. Nih titipan. Istri kita titipan. Bu suamimu titipan nih suami titipan. Yang namanya titipan nggak berhak dimiliki karena suatu saat bakal diambil sama yang nitip. Jadi kalau suamimu titipan diambil orang, nggak usah marah, udah biar aja. Biar aja. Aku pun begitu kok. Bener bu. Aku begitu bang. Ku bilang sama biniku kok. Ya namanya titipan ini kan nggak usah pala dicinta-cintai kali pak. Namanya dunia. Kan dunia bakal kita tinggalkan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau mau tahu bagaimana kehidupan dunia, coba main-main kau dulu ke laut, kata Imam Al-Ghazali. Kau celupkan tangan kau, angkat air yang netes, itulah dunia. Air laut yang kau tinggalkan, itulah akhirat. Maka terlalu setetes dunia ini. Jangan gara-gara yang setetes kita lupa sama yang di laut bang. Makanya dunia ini cuma titipan jabatan, titipan harta, titipan. Gak usah pernah milik-miliki kali, biasa aja. Suami titipan, istri titipan, anak titipan. Gak usah cinta-cinta kali, biasa aja. Karena aku pun begitu kok. Aku bilang sama biniku pak, terus terang kok. Mi, ya pak. Dia kan panggil aku papa. Kenapa bu, ada masalah? Nggak, jadi kok heboh kali mulutmu ku tengok. Sekarang pertanyaannya itu bini siapa? Biniku kan? Terus kenapa? Ada yang salah kan enggak kan? Kecuali binikmu. Ini biniku kok, ku bilang sama dia, Mi. Iya pak. Aku mau jujur sama kau Mi, ku bilang. Apa pak? Sebenarnya aku ini gak cinta-cinta kalinya sama kau, ku bilang. Kau pun jangan cinta-cinta kali sama aku, karena aku gak cinta-cinta kali sama kau, ku bilang. Marah dia pak. Apa maksudmu Cai? Dari manggil papa berubah manggil aku Ucai, biar tahu kau dulu. Gara-gara aku bilang gitu Pak Wali.
Kau jangan cinta-cinta kali sama aku, karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau, ku bilang. Berani rupanya Ustadz bercakap macam tuh, beranilah. Cuman pas nggak ada dia lah, ini kan nggak ada dia ini. Kalau ada dia ngeri juga Pak. Lu iya bener ah. Harahap marga biniku tuh ah. Betul. Bapaknya Banten, mamanya harahap, udah kebal keras lagi, itu yang ku hadapi tiap hari. Makanya nggak gemuk-gemuk aku. Ngamuk dia, apa maksud mulut kau cai, kata dia. Gini, jangan kau emosi dulu, tenang dulu, tenang. Ngedon juga laku kan. Kena mental juga laku, jangan kau emosi dulu, ku bilang. Maksudnya gini, kau jangan cinta-cinta kali sama aku. Karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau. Maksud kau apa? Kau boleh cinta sama aku, tapi jangan kau letakkan di hatimu. Karena aku pun mencintai kau, gak ku letak di hatiku. Cukup kau dan aku meletakkan cinta kita di kulit hati kita. Itu pun kulit hati kita yang paling luar. Jangan kau letakkan di hati. Dia ngamuk. Jadi di hati kita ada siapa? Ya tenang kau dulu, ku bilang. Di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulullah. Selebihnya letakkan di kulit hati kita. Jangan perkara dunia ini kita letakkan di dalam hati. Kalau perkara dunia ini mau apapun itu kita letakkan di dalam hati kita. Nanti ketika diambil Allah, itulah yang buat kita nggak pernah ikhlas, Bapak Ibu. Betul. Hari ini Bapak jadi anggota dewan, Pak. Biasa aja, Pak. Nggak usah di hati-hati kali, Pak. Kalau letakkan di hati, begitu nggak jadi anggota dewan, itulah yang buat stroke itu, Pak. Kenapa nggak ikhlas diambil? Ya benar, Bang. Hari ini Allah titipkan saya popularitas. Ya biasa saja saya. Ya benar Pak. Saya diundang siapa saja saya mau kok Pak Wali. Betul Pak. Yang penting jelas. Nggak. Maksudnya aku nggak seburuk yang kau kira ya. Maksudku yang penting jelas tanggalnya itunya. Ya benar Pak. Ya benar. Ini saya seharusnya Pak. Model saya itu paling pantang, maaf. Sudah terima, menerima lagi. Saya paling pantang, Pak. Ini kalau dipikir-pikir perkara dunia, mungkin malam ini saya nggak kemari, Pak Wali. Ini malam ini, maaf. Saya dipanggil sama Gubernur Bengkulu ini. Ini seharusnya saya malam ini di sana. Tapi karena Wali Kota Batam yang manggil duluan, inilah ku pertahankan. Betul. Jadi kenapa Ustadz tolak yang di Bengkulu, padahal yang manggil gubernur? Kenapa Ustadz terima wali kota? Karena ini jadwalnya minggu depan, Pak. Kalau malam ini yang sana lah ku terima, ah.